Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ihja Mahendra dari kelas Manajemen SDM 5 reguler. Ya, tujuan saya pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas KWI yang diampu oleh Bapak Dadang. Untuk tema pada video kali ini adalah pengembangan UMKM melalui digitalitas, teknologi, dan integrasi akses permodalan. Latar belakang. Usaha mikro kecil menengah memegang peran besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia UMKM. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Salah satunya daerah yang memiliki UMKM yang berpotensial adalah Kabupaten Cirebon, yang merupakan kabupaten atau kota perdagangan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satunya adalah di Desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi menyisakan banyak permasalahan di dalamnya. Di antaranya adalah rendahnya kualitas SDM, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah, dan minimnya pendampingan. Ya, dalam metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan yang mempelajari partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode perkembangan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayok tahun 2000-an. Dengan metode PLA ini, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipan. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang ada di latar belakang, solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah sosialisasi pentingnya penggunaan teknologi di revolusi industri dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Yang kedua ada sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh UMKM di desa Sindangkasih. Dan yang ketiga, sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di desa Sindangkasih. Dan hasil dan pembahasan. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama kurang lebih sebulan. Pendamping ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjukkan dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Secara umum kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang tahap 1 adalah sosialisasi mengenai perkembangan teknologi UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi teknologi pemasaran, menyampaikan materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudian teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Dan untuk tahap yang kedua, pelatihan. Mengenai pelatihan kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk pembuatan desain kemasan merek, dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Dan untuk tahap 3 yang terakhir adalah dalam tahap terakhir ini pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha jual dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga dapat membuat perencanaan bisnis yang baik. Ya, sekian dari saya. Mungkin ini ada beberapa kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar ya saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Untuk saran mungkin yang pertama, diperlukannya dukungan dari semua aspek seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga yang berkaitan dengan UMKM. Dan yang kedua, dibutuhkannya program lanjutan kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan serta fasilitas promosi melalui pemeran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan yang terakhir perlu dihasilkannya program pengembangan UMKM melalui teknologi informasi dan didukung oleh marketing berbasis web. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.